perusahaan pindar ataupun pinjol, pindar yang kalian anggap itu sebagai sebuah perusahaan yang legal dan memiliki cara-cara aturan tertentu tuh harus jangan sebagai teori saja, harus benar-benar dilakukan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Lagi ramai soal ketua AFPI yang berencana ingin melaporkan para ketua-ketua komunitas, ketua grup atau mungkin juga konten kreator yang kemudian dianggap menjadi kampanye untuk gagal bayar. Jadi dia bilang melalui salah satu podcast di sebuah konten YouTube bahwa ketua AFPI ini akan melaporkan ya orang-orang yang kampanye gagal bayar, karena dianggap itulah yang membuat banyak sekali perusahaan-perusahaan fintech atau pinjol itu merugi. Artinya tingkat non performance loan-nya itu lagi naik kayak gitu, dan itu yang kemudian dijadikan sebagai sumber penyebab mengapa kok masyarakat sekarang banyak yang gagal bayar. Oke, di awal saya sudah menyampaikan sebetulnya di beberapa konten bahwa saya tegaskan ya, orang itu kalau mau bicara itu harus sesuai kapasitasnya. Artinya dia harus punya pengetahuan dan pengalamannya. Jadi jangan mengandalkan berita-berita, jangan mengandalkan informasi dari Google misalnya atau ChatGPT, kemudian dia seenaknya bikin konten, bikin komunitas untuk orang pinjam nggak bayar kayak gitu. Bahkan yang parah lagi adalah bawa-bawa agama. Artinya karena dia menganggap bahwa pinjol ini adalah barang haram, kemudian akhirnya dia kampanyekan untuk menjadikan sebagai dakwah habisi riba, yaitu dengan cara apa? Ambil aja jangan bayar. Itu kan berarti dia melakukan satu tindakan niat yang baik tapi dengan tindakan yang tidak baik gitu. Nah, itu yang di awal saya sampaikan dan bisa cek di video saya sebelumnya. Jadi gagal bayar itu situasi yang mau tidak mau orang akan berada pada posisi gagal bayar. Jadi bukan gagal bayar itu sebagai sebuah strategi atau kampanye orang ambil utang di bank terus gak bayar, gak gitu. Jadi gagal bayar itu ada sebabnya, ada indikatornya, ada masalahnya. Itu yang ingin saya tekankan dan saya edukasikan kepada masyarakat, sehingga tidak membuat sebuah persepsi yang lain soal bank seperti itu. Bahwa memang pindar atau pinjol ya, dulu pinjol, kalau pinjol itu ada legal ada ilegal bahasanya Pak Ketua itu, tapi kalau pindar itu pasti legal gitu. Jadi maksudnya istilah pindar itu dilekatkan kepada kelompok pengusaha fintech yang sudah memiliki izin otoritas jasa keuangan. Sementara pinjol itu banyak sekali yang pengusaha-pengusaha yang belum dapat izin ataupun disebut juga ilegal seperti itu. Kok saya serius banget ya? Sebentar, kita ngopi dulu. Di sini saya lanjut. Tapi gini, jadi tema hari ini bukan untuk nasabah yang gagal bayar. Tema di sini khusus untuk konten kreator ataupun para pemilik jasa konsultan galbay ya. Misalnya yang menyebut dirinya itu sudah legal, atau joki-joki yang kemudian kampanye dan segala macam dan menganggap dirinya dapat izin segala macam. Itu mereka siap-siap gitu loh, siap-siap kamu harus punya cara atau jawaban bagaimana sih kamu itu ketika kamu dilaporkan gitu loh. Jadi
supaya kamu bisa save itu harus kamu punya cara, harus juga punya setidaknya backingan kayak gitu. Backingan dalam artian maksud saya adalah backingan hukum, kemudian argumentasi dan macam-macam seperti itu. Jadi memang kalau saya secara pribadi, kalau saya ditanya pandangan saya sebagai orang yang pernah bekerja di sebuah perbankan, salah memang kalau kita kemudian kampanye gagal bayar pada sebuah pindar. Tapi yang benar adalah kita kasih strategi solusi supaya apa? Kan banyak sekali tuh orang yang kemudian gara-gara nggak ngerti soal pinjol, akhirnya dia terjebak lagi ke hutang, bahkan ada yang sampai mau bundir, bahkan juga sudah banyak yang bundir gara-gara si pinjol ini kayak gitu. Jadi dan AFPA juga harus tahu gitu loh, Pak siapa nih, Pak Enjik Jafar siapa itu ya, saya nggak tahu namanya. Yang jelas dia itu kan juga sebagai seorang direktur pada sebuah perusahaan fintech kan, kalau nggak salah di Dana Rupiah. Nah itu juga harus jeli melihatnya, kenapa banyak sekali muncul komunitas gagal bayar, jasa gagal bayar. Kenapa harus jeli? Anda harus paham, penagihan-penagihan pindar yang kamu anggap itu legal itu juga sudah banyak sekali melanggar aturan, dan mereka memang sulit tuh dibuktikan gitu. Kenapa? Karena mereka itu di dalam proses penagihannya itu mereka seperti siluman ya. Ada yang kemudian mereka itu ketika nelpon diangkat, ditanya dari mana, nggak jawab, jawabnya nagih tok gitu. Ada juga yang datang ke rumahnya nggak bawa 4 poin misalnya, seperti sertifikat penagihan misalnya, kemudian juga identitasnya, tagihan segala nggak ada, cuman adanya bentak-bentak, gaya-gaya premanisme gitu. Dan itu banyak banget Pak gitu loh. Jadi kayak Bapak juga harus melihat kenapa orang gagal bayar, mungkin karena kecewa gitu, sudah bekerja diganggu, ya sudah nggak sekalian nggak bayar kayak gitu kan. Jadi maksud saya begini, perusahaan pindar ataupun pinjol, pindar yang kalian anggap itu sebagai sebuah perusahaan yang legal dan memiliki cara-cara aturan tertentu tuh harus jangan sebagai teori saja, harus benar-benar dilakukan gitu loh. Tindakan konsekuen ketika ada pengusaha pinjol yang kemudian dalam prakteknya, manajemennya itu justru banyak melanggar kayak gitu kan. Itu juga harus dilihat sebagai sebuah proses yang benar-benar tidak hanya teori saja kayak gitu. Misal gini, ada yang kemudian jadi korban misalnya penagihan dari sebuah perusahaan legal, udah ketemu tuh dia misalnya gini ya, ada satu orang ya, dia katakanlah ambil di Kredit Pintar misalnya, ini saya sebut aja mereknya, kemudian dia itu gagal bayar ya kan, karena nggak punya uang pada situasi tertentu lah. Nah kemudian setelah dia gagal bayar ada penagihan macam-macam, dan yang nagih itu misalnya bilang anjing kah, atau bilang pokoknya intimidasi lah di WA maupun di telepon. Tapi ketika ditanya, dia nggak ngaku, dia nggak bikin atribut dari bahwa itu dari Kredit Pintar. Kredit Pintar hanya satu kali nagih, datang secara baik, secara aturan, misalnya datang satu kali, ngomong baik-baik sesuai aturan. Tapi yang ini yang menghajar nih itu siapa gitu loh. Wong dia cuma punya utang di satu pinjol itu siapa lagi kalau bukan Kredit Pintar. Hanya tidak bisa dibuktikan secara teori, tapi faktanya dia yang itu gimana cara menilai lanjutnya gitu. Artinya cara AFPI kemudian misalnya menjadi mediator untuk memberikan sanksi melalui OJK, misalnya OJK melalui AFPI atau AFPI melalui OJK, terserah. Itu gimana kalau ada kasus seperti ini kayak gitu. Jadi apa ya? Masih keluar Bu. Oh nggak ada, anak kosan kali ini. Jadi menurut saya gini ya, jenengan ketua ini harus jernih gitu melihatnya. Berikutnya juga adalah yang namanya bisnis pinjol tuh risk ya, high risk, resikonya tinggi. Kenapa? Karena
pinjol ini kan verifikasinya lemah, ya, cepat banget ngasih keputusan, ngasih pinjaman, tapi penagihannya itu begitu kenceng, gitu kan? Dia ngencengin di penagihan dan nggak ada jaminan, ya kan? Karena kenceng penagihan, nggak ada jaminan, verifikasinya cepat, lemah banget. Ya resiko gagal bayar itu pasti terjadi, Pak. Bukan gara-gara orang-orang yang komunitas yang kemudian kampanye itu, gitu loh. Nah, saya kira bapaknya juga harus jeli sebagai ketua RPI, ya. Bayangkan kalau bapaknya misalnya terjadi kepada anaknya yang terjebak dengan pinjol, dihajar seperti itu, gimana? Jadi saya tidak mendukung orang untuk kampanye gagal bayar seperti komunitas ataupun seperti YouTuber Raja Galbay, siapa itu, yang perempuan itu juga, atau siapa tuh yang udeng-udeng itu, atau siapa di komunitas, banyak sekali lah yang kemudian ya memang mereka kampanye kayak gitu, gagal bayar aja, ada asuransi gitu-gitu. Nah, itu yang ya itu tidak benar memang, gitu loh. Dan saya tidak mengatakan seperti itu, gitu loh. Jadi saya ingin Bapak juga jeli kenapa orang gagal bayar, kenapa muncul komunitas seperti itu. Jangan hanya lihat satu sisi komunitas atau negator yang kampanye gagal bayar, tapi juga harus dilihat sekarang ini negara, pemerintah, ya, yang kemudian punya wewenang itu juga kurang dalam mengatasi atau mengawal proses seperti ini. Jadi mudah-mudahan konten ini menjadi sebuah apa ya istilahnya masukan ataupun saran dari saya yang selama ini saya ngonten jelas, saya tetap di alur, saya tidak ngajak orang gagal bayar, tapi saya kasih tahu mengapa Anda harus gagal bayar. Satu, jangan sampai misalnya kalian bangkrut, tambah bangkrut, lemes, stres sampai bundir, ya kan? Jadi ada cara-caranya, ada aturannya dalam menyelesaikan hutang. Jadi jangan sampai kemudian stres ya gitu. Jadi saya kasih tahu seperti itu. Bahkan saya juga kasih tahu bahwa dalam hutang itu wajib dibayar. Jadi sekecil apapun hutang kamu, jika kamu niat nggak mau bayar, pasti nggak bisa bayar. Tapi sebesar apapun hutangmu, semiliar apapun, seberapapun miliarnya misalnya, kalau kamu niat bayar, pasti bisa bayar. Seperti itu. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.